Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini, yaitu di Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya, rekan Davi, selaku perwakilan dari PR Ibnu IPPNU Bekti Harjo. Di sini saya dan tim telah mengundang suatu narasumber, seorang narasumber yang sangat nyantrik ya di Desa Bekti Harjo. Itu sahabat saya, teman saya di pondok. Alhamdulillah bisa datang pada kesempatan kali ini. Coba kita panggil Ustadz Afandi. Selamat datang Ustadz. Yeah. Moga pinara. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Jenengan puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Udah ada yang pulang ya Ustadz ya? Insya Allah belum ada. Insya Allah belum ya. Jadi di sini teman-teman kita akan apa Ustadz pada malam hari ini? Membahas tentang sekilas tentang puasa. Ya puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah sebelum kita membahas, monggo Ustadz di sini ada 2 minuman saya dan untuk jenengan 1. Silahkan diminum sebelum kita gausan di tengah perjalanan. Oke, ya Ustadz. Siap. Ya. Oke. Kita minum dulu. Alhamdulillah sangat segar sekali. Jadi di sini kita mohon maaf ya teman-teman, disclaimer dulu. Ini kita syutingnya pada malam hari, bukan pada siang hari. Jadi kita boleh minum karena sudah waktunya berbuka. Untuk teman-temannya sudah berbuka, silakan berbuka dengan yang manis-manis tentunya ya Ustadz ya. Betul. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya dengan Ustadz Afandi. Silakan disimak tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan dan tim-tim siapkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertanya Ustadz ya, terkait hal yang mendasar dulu. Secara garis merah yang menentukan sebuah aktivitas itu bikin puasa game over atau batal itu apa Ustadz? Coba dijawab. Kalau kita kembali di bab puasa ya, di bulan ini kan bulan Ramadan, yaitu ibadah utama bagi seorang muslim yaitu berpuasa. Puasa sendiri memiliki makna al-imsak atau menahan. Jadi sebisa mungkin bahkan wajib kita menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar maupun mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Jadi secara garis besar ada permasalahan yang muncul yang menyebabkan batalnya puasanya seseorang itu kalau ada unsur ketersengajaan dalam melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin seperti itu. Oh, berarti jadi ya teman-teman, secara garis merah yang menentukan sebuah aktivitas itu bikin puasa kita batal atau game over itu dengan unsur sengaja ya Ustadz. Betul. Dengan unsur sengaja. Oh, untuk syarat yang membatalkannya itu seperti apa saja Ustadz? Kembali lagi untuk syarat batal tidaknya puasa kita itu sengaja atau kita melakukan secara sengaja atau dengan penuh kesadaran hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum secara sengaja atau memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang terbuka dengan sengaja. Jadi poin besarnya itu ketersengajaan kita dalam melakukan hal untuk membatalkan puasa. Itu secara garis besarnya. Contoh, kita di siang hari makan dan minum secara sengaja, kita dalam posisi sadar, kita dalam posisi tidak mabuk atau tidak melindur, kita melakukan makan dan minum secara sengaja. Mungkin seperti itu. Oh, berarti kalau syaratnya itu yaitu disengaja atau tidak sengaja ya, gitu. Baik. Jadi teman-teman ya, untuk dasarnya sendiri puasa itu tadi apa Ustadz? Yang pertama, maaf saya lupa. Yang pertama tadi apa? Menahan. Ya, menahan. Jadi menahan yaitu lebih ke menahan diri kita sendiri ya. Betul. Ya, yaitu lebih kontrol diri seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya bagaimana kita mengontrol diri itu dan melakukan kontrol diri itu dengan disengaja. Kalau kita misal disengaja itu dapat membatalkan puasa, seperti itu ya. Di sini banyak sekali pertanyaan yang kita akan tanyakan, yaitu terkait Gen Z dan Gen Alpha yang pada generasi sekarang ya Ustadz ya. Di sini ada the real struggle yang mereka alami atau yang mereka tanyakan atau yang mereka bingungkan, yaitu yang
pertama-tama yang akan saya tanyakan itu terkait skincare dan grooming dari anak-anak ini. Untuk yang skincare itu yang saya akan tanyakan itu ketika perempuan muslim itu kan mereka memakai lip balm. Yo, bagaimana bacanya? Lip balm. Ya, gitu ya. Pokoknya gitulah. Nah, itu kan ada rasa, ada warna, itu kan dipakainya di bibir ya Ustadz ya. Nah, itu bagaimana menurut yang Ustadz pelajari selama ini? Kalau untuk anak Gen Z maupun Gen Alpha zaman sekarang ini tidak mungkin terlepas dari intinya berparas lah, atau skincare, bisa dikategorikan skincare, lip balm dan lain-lain. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun sekarang juga banyak sekali menggunakan itu. Jadi untuk pertama kita menelaah tentang skincare. Skincare itu yang dimana perawatan tubuh yang dimana biasanya itu merasuk ke dalam pori-pori. Ya, itu. Sedangkan pori-pori tersebut bukan termasuk anggota yang terbuka. Jadi menurut Az-Zarnuji dari kitab Fathul Mu'in itu hukumnya tidak membatalkan puasa karena termasuk bukan anggota yang terbuka, seperti itu. Ya, berarti seperti itu ya teman-teman ya. Untuk skincare, dari skincare sendiri ya, belum masuk ke lip balm, bahwasanya kalau skincare itu kan di pori-pori. Pori-pori ini bukan termasuk anggota tubuh yang terbuka, maka dia tidak membatalkan puasa. Untuk yang lip balm sendiri bagaimana Ustaz? Kalau untuk yang lip balm atau kita bisa kategorikan lipstick ya, yang dimana lipstick ini ada yang bervarian rasa seperti stroberi, coklat. Saya potong. Lip balm itu kan ya sama seperti lipstick tapi gunanya untuk melembabkan saja ya. Betul. Ya, monggo dilanjut. Kalau untuk rasa sendiri, jika kita memakainya itu ada unsur aroma yang menyengat sehingga masuk ke dalam tenggorokan, maka jikalau yang masuk itu hanya aroma saja atau bau yang menyengat ke tenggorokan itu, maka hukumnya tidak batal. Karena di dalam Fathul Qorib juga dijelaskan kalau emang yang masuk itu hanya unsur bau dan rasa aroma itu saja, maka itu seperti diibaratkan seperti masakan. Seperti kita masakan ibu di sore hari. Ya, mencium masakan. Karena itu juga bisa menyengat ke tenggorokan. Maka itu tidak membatalkan. Beda lagi kalau kita itu menjilat, ingin merasakan lebih dalam, yaitu menjilatnya sehingga kita menelan. Dan di situ ada unsur rasa ain yang masuk pada tenggorokan, maka itu baru membatalkan karena ada unsur ketersengajaan juga dalam menelan itu. Berarti kalau memakai lip balm itu boleh-boleh saja ya? Boleh. Tapi kalau kita sengaja ya teman-teman, untuk kita sengaja menjilat atau merasakan lip balm rasanya gini dan kita menelan rasa itu, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau hanya aroma, kan biasanya ada aromanya kayak misal rasa stroberi, terus aromanya kayak stroberi masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan. Gitu ya Ustaz ya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ustaz, kan di kalangan Gen Z dan Gen Alpha itu kan mereka sangat sekali sering bermain HP di waktu bulan puasa. Nah, keseringan mereka bermain HP di bulan puasa ini, mereka biasanya kan melihat konten, atau biasanya kita sendiri pun di umur kita segini ya Ustaz ya, kita juga bermain gadget, itu juga scroll-scroll, melihat-lihat konten ya. Nah, di situ kan konten itu sesuai algoritma yang sudah diatur, itu kan terkadang walaupun kita melihatnya hal-hal yang bagus, tapi kan ada yang nyelip konten-konten yang toksik. Nah, itu bagaimana? Itu dapatkah membatalkan puasa, apa hanya mengurangi pahalanya saja? Terkait konten-konten sekarang itu kan banyak sekali. Banyak konten yang baik juga banyak, tapi juga banyak konten yang kurang senonoh untuk dilihat umur-umur seperti Gen Alpha maupun Gen Z. Seperti itu. Jadi jika melihat konten yang kurang senonoh itu, kalau emang kita ada unsur ketersengajaan, itu bukan kok membatalkan puasa, tapi itu mengurangi pahala ibadah kita dalam beribadah puasa ini. Seperti contoh, kita main sosial media seperti TikTok, Instagram, tapi kita melihat hal-hal yang kurang bermanfaat, maka itu mengurangi pahala ibadah puasa kita, bukan kok batal. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang menanyakan hal ini atau yang masih belum tahu atau masih bingung, aku
batal nggak puasaku melihat seperti ini? Nah, itu tentunya tidak batal, tapi itu mengurangi pahala kita, Betul, betul. pahala kita puasa. Nanti kita puasa sudah menahan lapar dan minum, dapatnya cuma lapar dan minum saja, tidak dengan pahalanya. Seperti Jangan itu. sampai kita berpuasa itu hanya di mata manusia saja, tapi di mata Allah kita tidak mendapatkan apapun. sama Oke, sekali. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk Ustadz kita. Nah, selanjutnya yang akan saya tanyakan lagi nih Ustadz, terkait Gen Z dan Gen Alpha ini, yaitu terkait misalnya ada seseorang yang menderita penyakit yang mereka itu mengharuskan obatnya itu bukan kok meminum atau menelan sesuatu melalui mulut. Nah, ini ada kalau misal memakai inhaler yang menderita penyakit asma, itu hukumnya gimana di masa sekarang? Kalau di dalam ulama sekarang atau ulama kontemporer itu banyak yang mengkategorikan inhaler ini sebagai obat yang dimana ini berupa gas yang dimasukkan ke pernafasan untuk orang yang terkena NFT tadi agar tetap bisa bernafas dengan normal seperti itu. Jadi untuk hukumnya sendiri itu di dalam beberapa kitab fikih kontemporer itu dijelaskan bahwa tidak membatalkan karena yang dimasukkan ini hanyalah gas karena bukan bentuk benda padat atau benda yang ain seperti itu. Jadi untuk inhaler ini tidak membatalkan puasa, tapi juga banyak ulama untuk bentuk keterhati-hatian ini dianggap membatalkan puasa. Ini sebagai bentuk kehati-hatian, jadi orang yang mempunyai penyakit seperti ini mendapatkan rukhsah atau boleh tidak berpuasa dan boleh mengkodoknya di lain waktu seperti itu. Bentar ya Ustaz ya. Rukhsah itu sendiri seperti apa? Rukhsah itu seperti keringanan yang ada dalam agama Islam ini, bentuk keringanan terhadap seseorang yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan suatu hukum seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ada keringanan ya teman-teman bagi seseorang yang menderita penyakit tapi obatnya memang tidak masuk ke mulut atau tidak meminumnya. Nah, itu kayak seperti memakai inhaler itu tidak apa-apa. Tapi kan ada ulama juga yang mengatakan membatalkan gitu ya. Karena bentuk kehati-hatian ya, bentuk kehati-hatian kita. Jadi ya itu bagaimana cara kalian memilah lah seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas terkait apa Gen Z dan Gen Alpha ya Ustaz ya. Sekarang kita masuk ke mitos dan realita. Nah, di sini ada 3 pertanyaan lagi yaitu terkait mitos dan realita. Yang pertama-tama yang saya tanyakan itu muntah karena menonton konten. Nah, ini muntah karena menonton konten itu maksudnya gini Ustaz. Terkadang kan konten itu ada yang menjijikan. Nah, orang itu kan ya orang kalau sudah jijik itu kan ada yang cuma jijik biasa, ada yang sampai mual-mual. Nah, kayak melihat contohnya melihat film horor terus ada adegan sadis sampai menyebabkan orang itu mual atau gimana, atau melihat short YouTube atau video potongan cuplikan-cuplikan pendek yang ada unsur menjijikannya dan menyebabkan orang itu muntah. Nah, itu bagaimana sih? Kategori sengaja apa tidak? Kembali lagi, yang membatalkan salah satu pembatalan puasa itu kan ada muntah secara sengaja. Itu kan membatalkan puasa. Dan di sini kita akan membahas tentang konten yang mereka lihat. Kita kembali lagi, konten yang mereka lihat ini ada unsur ketersengajaan apa tidak. Kalau memang mereka mencari konten seperti itu yang bermaksud menjijikan dan mereka tetap menontonnya, maka itu disebut batal karena ada unsur ketersengajaan sehingga dia melihat ini atau melihat konten ini mereka akan merasa jijik sehingga mereka muntah dan itu disebut ketersengajaan. Kalau memang refleks tiba-tiba ada konten seperti itu yang menjijikan dan mereka secara spontan itu muntah, maka itu hukumnya dianggap tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kembali lagi kepada unsur ketersengajaan apa tidak dalam menonton konten tersebut. Misal kalau sengaja aku mau lihat konten ini ya, terus tiba-tiba ada adegan yang menjijikan terus dia muntah, berarti itu batal seperti itu. Kalau kita scroll terus kita nggak tahunya kalau ada hal menjijikan terus kita mual-mual sampai muntah, itu tidak menjijikan, tidak muntah gitu ya. Tapi kalau ketika sudah muntah dengan tidak sengaja, itu bagaimana cara kita membersihkan atau menyikapinya? Kalau kita sudah terlanjur muntah secara tidak sengaja, maka lebih baik kita berkumur untuk membersihkan sisa-sisa
kotoran yang ada di dalam mulut kita agar Hmm. tidak kita mungkin bisa tertelan atau mungkin yang lain kalau kita tidak membersihkannya seperti itu. Oh, berarti cukup berkumur saja, Betul. teman-teman. Kalau tidak disengaja, jadi berkumur membersihkan sisa-sisa hutan yang masih Kotoran di tadi, mulut ya, ya. betul. Terus kita buang, jangan ditelan, teman-teman ya, jangan ditelan. Kalau ditelan sudah pasti fatal. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz, yaitu banyak di kalangan masyarakat itu yang yang berkata bahwasanya kalau nangis itu batal puasa. Nah itu gimana Ustadz? Air matanya itu gimana? Kok bisa nangis itu dikatakan membatalkan puasa? Itu mitos apa fakta? Kalau itu mitos ya, secara Oh, mutlak mitos. nangis itu tidak membatalkan puasa secara pasti, pasti itu. Beda lagi kalau emang kita menangis sehingga air mata kita sampai ke mulut dan kita sengaja menelan, bercampur dengan ingus atau umbel yang kita miliki. Oh, Nah, umbel itu apa Ustadz? Umbel, umbel itu bisa dikategorikan kotoran yang ada di hidung. Oh, Biasanya kalau gitu. nangis itu mereka ikut keluarnya, Oh, jadi iya, mereka gitu. ikut tersedot sehingga tertelan. Kalau emang menelannya secara sengaja maka ya batal. Oh, Kalau batal. emang tidak sengaja maka tidak apa-apa. Tapi secara mutlak nangis itu mitos kalau membatalkan puasa. Karena Tapi kan banyak orang tua zaman dulu itu bilang kalau nangis itu membatalkan puasa, itu kenapa Ustadz? iya, agar anak-anak mereka itu berpuasa itu kuat, tidak mudah nangis. Jadi anak itu dapat intinya berkembang agar semulanya mereka mungkin nangisan dan lain-lain. Maka dengan penakut-nakutan seperti itu mereka bisa belajar untuk tidak menangis ketika berpuasa. Oh gitu, saya baru tahu nih teman-teman ya. Jadi anak-anak zaman dulu mungkin disuruh puasa terus nggak kuat nangis. Iya. Nah itu untuk anak-anak itu biar kuat puasanya, tidak mudah mengeluh lah Betul, gitu ya. betul. Betul. Saya kira cukup. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Afandi. Jadi dari generasi Z, Alpha, dari pertanyaan mendasar hingga mitos dan fakta di bulan puasa ini yang dialami banyak kalangan di masyarakat, baik kalangan muda, kalangan orang tua, dewasa, dan anak-anak. Ini sudah dijawab oleh Ustadz Afandi. Terima kasih Ustadz ya, terima kasih. Bisa saya simpulkan sebentar Ya, ya? bisa disimpulkan Bisa oleh Ustadz. disimpulkan untuk anak Gen Z dan Gen Alpha. Itu tadi kalau masalah skincare atau masalah lip balm dan lain-lain itu kita harus menjaga kehati-hatian kita dalam memakai produk zaman sekarang ini. Seperti itu. Karena puasa ini bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi kita wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala ibadah kita. Karena tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan itu sangatlah penting pada zaman sekarang ini karena kita susah meninggalkan skincare, lip balm dan lain-lain atau wangi-wangian seperti itu. Dan yang poin paling penting tadi ketika lip balm atau rasa dari beberapa skincare yang kita pakai itu kalau emang bahannya aroma dan bentuk rasa saja yang masuk tanpa ada intinya benda fisik ain yang masuk pada tenggorokan maka tidak membatalkan karena Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya itu tidak apa-apa jika yang hanya masuk ke dalam kerongkongan itu hanya bentuk bau maupun rasa aromanya saja seperti itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya pada episode kali ini yaitu bagi anak-anak Gen Z dan Gen Alpha atau orang yang melihat baik generasi milenial dan yang lain-lain itu lebih hati-hati melakukan dalam berpuasa ini. Jadi banyak hal yang memang harus kita harus hindari ya, biar tidak merusak ibadah puasa kita dan pahala kita tetap utuh dalam menjalankan. Bentuk kehati-hatian kita dalam menjaga ibadah puasa ini. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi barangkali untuk teman-teman ada yang ditanyakan pertanyaan-pertanyaan random boleh terkait puasa-puasa bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan dipilah-pilah oleh tim kreator kita. Barangkali ada kesempatan yang lain nanti kita akan jawab ya Ustadz ya. Siap. Ya, terima kasih Ustadz, barangkali kita bisa bertemu lagi ngobrol pintar ini ya. Barangkali ada narasumber yang baru di episode selanjutnya, silakan dinantikan lagi episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.